فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca beberapa dari hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para pengembannya. Faman ahabba an yaqra' falyatafadhal. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيح الذي إنه أصح الكتب بعد القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو مؤمن به خيركم من تعلم القرآن. أبو عبد الله يقرأ القرآن ابن إسرائيل يتفكر به لا تتفكر به وهو عليه الذي عليه شاق إلى القرآن وعن مسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شك له أجرا. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم ابن حجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها لحو كل وطعمها كل. ومثل المنافق يقرأ القرآن مثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. أحسنتم barakallahu fikum. Kita barakallahu fikum masih dalam bab yang pertama tentang kumpulan hadis-hadis
tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para pengemban Al-Quran. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa 'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Umar ibn al-Khattab, Talha Umar ibn al-Khattab ma kunyatuhu, Abu Ubaid, Abu Hafsin, ahsan. Hadis pertama dari Arba'in Nawawiyah. Hakala. Wa 'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafs artinya anak singa. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan derajat orang-orang tertentu dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan dengan Al-Quran juga Allah Tabaraka wa Ta'ala merendahkan, menjatuhkan, menghinakan orang-orang yang lain. Yang dimaksud di sini barakallahu fikum, Allah mengangkat orang-orang yang menghafalkannya, orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang memahami kandungan maknanya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan hadis ini begitu beliau bertanya kepada salah satu pemimpin yang ia berikan jabatan di kota Makkah. Begitu dia melaksanakan haji dan meninggalkan kota Makkah, Umar bertanya, siapa yang kau tinggalkan sebagai pengurus yang memimpin begitu kamu meninggalkan jabatanmu itu? Maka dia mengatakan fulan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah dia itu maula? Maula artinya statusnya bukan seperti orang merdeka lainnya. Maka dia pun menjawab dan mengatakan, innahu hafizal Quran. Sesungguhnya dia telah menghafalkan Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menyebutkan hadis ini, bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang tertentu dengan Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dan ini barakallahu fikum adalah suatu hal yang musyahad kita saksikan. Dan hal ini barakallahu fikum adalah suatu perkara yang nyata di hadapan kita, yaitu orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan ilmu, derajat kadar mereka itu tinggi. Sahih. Tidakkah kita mengatakan bahwa di sana ada syekh, alim, lalu di sana ada seorang ustaz, lalu di sana barakallahu fikum ada yang dikatakan muballigh, di sana ada yang dikatakan guru ngaji, di sana ada yang dikatakan seperti ini dan seperti itu. Dan masing-masing barakallahu fikum dari gelar-gelar tadi tentunya di hati manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Dan hal ini barakallahu fikum tentu sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Sebagaimana barakallahu fikum para penghafal Al-Quran akan selalu ditunjuk dan dimajukan, dikedepankan begitu imam atau salat dikumandangkan. Sahih. Bahkan di tengah-tengah orang awam. Iya. Yang banyak hafalannya barakallahu fikum disuruh maju. Maju. Yang kurang-kurang hafalannya atau ragu-ragu hafalannya tidak mau maju. Nanti ada yang naik baru muncul. Sahih. Mengapa barakallahu fikum? Karena tabiat mereka sebagaimana yang Allah inginkan, mengedepankan orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu. Lebih mengedepankan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, fahfaz
fa kullu hafizin imamu. Ar-Rahabi mengatakan, hafallah. Karena setiap penghafal itu akan menjadi imam. Sahih. Dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kadar derajat orang yang beriman dan diberikan ilmu dengan beberapa derajat, tapi Allah tidak sebutkan berapa derajatnya. Mengapa barakallahu fikum? Di anna an-nas yatafawatuna fil ilmi, karena orang-orang itu berbeda-beda tingkatan ilmunya. Semakin dalam keilmuannya, semakin banyak hafalannya dan pemahamannya, maka derajatnya semakin tinggi. Demikian juga barakallahu fikum, kadar keilmuannya sedikit, maka tentu tidak seperti yang sebelumnya. Dan ini adalah motivasi yang luar biasa dari Allah, agar hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak diri dengan ilmu. Kenapa? Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi kadarnya. Karena itulah Allah tidak mengatakan berapa derajat. Kenapa? Karena keilmuan seseorang yang akan meninggikan kadarnya dan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi kadar derajatnya, karena dia adalah orang yang paling berilmu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wasallam, "Lakinni a'lamukum billah wa atqakum lah." Aku adalah orang yang paling kenal Allah, yang paling tahu tentang Allah, dan akulah yang paling bertakwa. Karena kadar ketakwaan itu sesuai dengan kadar keilmuan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, maka Allah akan mengajari kalian. Yang menginginkan ilmu hendaknya dibarengi dengan takwa. Karena ilmu apabila dibarengi dengan takwa, maka niscaya tingkatan dan derajatnya akan semakin tinggi dan terus melambung ke atas. Sahih. Oleh karena itu barakallahu fikum, ini adalah anjuran motivasi. Sahih. Tidak sama guru ngaji dengan orang yang dikatakan ustaz. Tanya masyarakat. Tidak sama barakallahu fikum orang yang menghafalkan sedikit dari Al-Quran dengan yang tidak hafal sedikit pun. Lihat bagaimana orang-orang memperlakukan orang di dalam masjid begitu komat dikumandangkan. Begitu dia lihat. Dorong. Karena mereka tahu kadarnya. Sahih. Dan ini barakallahu fikum adalah suatu kenyataan yang Allah perlihatkan. Bagaimana Allah mengangkat dan meninggikan kadar orang yang diberi sedikit ilmu. Lalu bagaimana kalau dia punya ilmu yang banyak? Dan ini barakallahu fikum tingkatan mereka dalam kehidupan dunia. Bagaimana caranya tingkatan mereka di negeri akhirat? Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma baina ad-darajati was-tsaniyah kama baina as-sama'i wal ard." Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya adalah bagaikan langit dan juga bumi. Tingkatan yang jauh sekali. Subhanallah. Karena itu barakallahu fikum, ihrisu, semangat. Sahih. Fahfaz fa kullu hafizin imamu. Hafal. Karena sesungguhnya setiap penghafal itu akan menjadi imam. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah Sulaim bin Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi pembelaan kepada orang-orang yang membacanya. Anda dibela. Al-Quran akan datang dalam wujud dan berkata bahwasanya si fulan membaca dan mengamalkanku. Sebagian datang dalam sebagian hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Iqra'ul Baqarah wa Ali Imran. Baca yaitu hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah yuhajjani an sahibihima. Karena surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, yaitu amal pahala menghafalkan, mengamalkan Al-Baqarah dan Ali Imran, akan datang di hari kiamat membela-bela orang yang menghafalkannya. Dibela. Subhanallah.
Bukankah barakallahu fikum kalau Anda dituduh yang tidak-tidak, kemudian ada yang membela bahwa itu tidak benar, Anda merasa senang? Dalam satu pengadilan, begitu ada jaksa pembela maka Anda merasa nyaman dan juga tenang. Sebagaimana itu akan membuat hati senang. Lalu bagaimana barakallahu fikum dengan pengadilan yang tidak ada kezaliman padanya? Di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran membelamu sebaik-baik pembela. Al-Quran membantumu agar engkau selamat dari tuduhan dan juga dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dampaknya akan menyebabkan engkau terbakar dan merana di dalam api yang membara. Ya dan billah. Nah ini barakallahu fikum, subhanallah, anjuran yang luar biasa. Keutamaan bagi para pembaca Al-Quran, bagi para penghafal Al-Quran. Iqra'ul Quran, jangan ragu, jangan malas. Tapi, nah, menghafal barakallahu fikum memang tidak instan seperti ini. Ya, 5 menit jadi hadis juga. Tapi barakallahu fikum, pahalanya luar biasa sampai di hari Anda berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang sulit menghafalkannya bagi sebagian orang. Tapi barakallahu fikum, kesulitan yang engkau alami tidak sia-sia dan tidak sirna begitu saja. Memang barakallahu fikum berat untuk dimurajaah. Tapi ketahuilah, apa yang kamu dapatkan berupa beban untuk memurajaahnya tidak akan membuatmu menyesal. Di hari orang-orang menyesal, kenapa mereka bersikeras menghafalkan lagu dan nyanyian. Dari orang-orang barakallahu fikum menyesal, mengapa mereka hanya menghafalkan puisi dan juga pantun. Sementara engkau bersusah payah menghafalkan Al-Quranul Karim, dibela kau oleh Al-Quran. Ada yang menghafalkan lagu, yang menghafalkan puisi, yang menghafalkan pantun, maka itu semua tidak akan membelanya. Bahkan bisa saja menjadi sebab mereka semakin masuk dan terperosok ke dalam neraka yang membara. Sahih. Tapi iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pembela bagi para pembacanya. Rawahu Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Mubarak. Ma kunyatu Abdullah bin Umar. Itu Umar. Ini Abdullah bin Umar. هذا فقيه Abu Abdurrahman. Hadis keberapa dalam Arba'in? Hadis ketiga. Beliau disebut. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la hasada illa fitnatain, tidak ada kecemburuan yang disyariatkan, dianjurkan, kecuali pada 2 perkara. Rajulin atahu Allahul Quran, pada orang yang Allah anugerahkan Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana'al laili wa ana'an nahar, maka dia pun menegakkan Al-Quran, membacanya, mengamalkannya pada siang dan malam hari. Dan ini barakallahu fikum orang yang pantas dicemburui. Ya. Jangan barakallahu fikum cemburu orang yang menghafalkan sekian belas album musik lagu. Itu apa? Sahih. Maka mulanya menghafalkan sekian belas album, maka keluarnya albumnya kuno, nggak dipakai. Sahih. Ada lagi musik-musik modern. Tapi Al-Quranul Karim dari masa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkannya sampai hari ini adalah bacaan terbaik.
yang menyejukkan dan menyenangkan para pembacanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah hati akan merasa nyaman, tenang. Sahih. Al-Quranul Karim sautur Rahman atau kalamur Rahman. Al-Quranul Karim adalah kalam Ar-Rahman, sementara musik kalamul syaitan. Yumbitul nifaq wal isyan, yang menumbuhkan kemunafikan dan kemaksiatan dalam hati. Adapun kalamullah Al-Quranul Karim, barakallahu fikum, yumbitul iman, menumbuhkan keimanan. Oleh karena itu Nabi memberikan anjuran untuk cemburu kepada para penghafal Al-Quran. Cemburu mereka. Sahih. Mereka barakallahu fikum kalau mau salat sepanjang apapun dia mau bisa. Tapi kalau sedikit-sedikit separuh hafalannya barakallahu fikum, pengennya panjang apa daya tangan tak sampai memerunjit gunung. Pengen sekali salat panjang, tapi barakallahu fikum sedikit hafalannya. Atau tak kandas-kandas hafalannya. Baru baca 2-3 ayat, maksudnya satu surat, bahkan di sini Allahu Akbar. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barakallahu fikum, afdalus salati atwaluha qunuta. Salat yang paling afdal adalah yang paling panjang bacaannya. Salat yang paling afdal adalah yang paling panjang bacaannya. Sementara barakallahu fikum yang punya hafalan bisa mendapatkan salat terbaik, dihadapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la hasada illa fitnatain, tidak ada kecemburuan yang pantas kecuali pada 2 hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang Allah anugerahkan Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia bisa menegakkan Al-Quran dalam hidupnya, siang dan malamnya. Begitu barakallahu fikum dia mendapati dan menghadapi sesuatu, ayat-ayat Allah akan terngiang-ngiang di benaknya dan mengatakan itu haram. Dia menghadapi sesuatu dan dia barakallahu fikum akan melakukan sesuatu, terngiang-ngiang ayat-ayat Allah di benaknya dan mengatakan laksanakan dan segeralah, itu perkara yang baik. Itu adalah hal yang dianjurkan. Subhanallah. Maka dia akan senantiasa mendapatkan taufik dalam ketaatan kepada Allah, terhindar dari kemaksiatan. Wa rajulin ataahu Allahu mala. Orang yang kedua yang pantas untuk dicemburui, seseorang yang Allah anugerahi harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menginfakkan hartanya pada siang dan juga malam, yaitu di jalan Allah. Adapun kalau hanya dikarenakan dia kaya, maka tidak pantas dicemburui. Namun barakallahu fikum, orang yang pantas dicemburui adalah orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Tidak ada satu jalan pun yang Allah perintahkan kecuali dia belanjakan hartanya padanya. Adapun orang yang punya duit berfoya-foya, bersenang-senang, dosa maksiat dia terobos, maka yang seperti ini barakallahu fikum pantas untuk dibenci dan dijauhi. Wa rawaina aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan kami juga telah riwayatkan dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Qala la hasada illa fitnatain. Nabi mengatakan tidak ada kecemburuan yang pantas kecuali pada 2 hal. Rajulin ataahu Allahu malan, pada orang yang Allah anugerahkan harta, fasannatahu ala halakatihi fil haqq, maka dia pun menghabiskan hartanya dalam kebenaran, yaitu pada jalan yang dibenarkan. Wa rajulin ataahu Allahu hikmah, dan seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia pun memutuskan sesuatu dengan hikmah tersebut dan mengajarkannya. Dan hikmah yaitu Al-Quran. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, pemahaman yang mendalam, tentunya dengan Al-Quran dan hadis. Siapa yang Allah hendaki, maka siapa yang Allah anugerahkan hikmah, pemahaman yang mendalam ini, maka sungguh dia telah diberi banyak kebaikan. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut kecuali orang yang memiliki hati yang sehat.
Orang yang sakit berpenyakit hatinya, anggap sepeda api itu. Tapi orang yang memiliki hati yang sehat, orang yang cerdas dan mengerti tujuannya untuk diciptakan oleh Allah, akan mengambil pelajaran, itulah yang terbaik. Para penghafal Al-Quran, orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ayat-ayatnya. Kita membaca 4 hadis. Dan ini yang insyaAllah Ta'ala dihafalkan. Dan semuanya barakallahu fiikum masih berkaitan tentang keutamaan para penghafal dan juga para pembaca Al-Quranul Karim.